Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lydia, absen 33 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi lembaga sosial dan dinamika sosial. Apa sih yang dimaksud sosialisasi? Sosialisasi merupakan upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Dan agen sosialisasi. Tipe sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. 2. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat. B. Bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi juga dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia, yaitu semasa kanak-kanak. 2. Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. C. Agen sosialisasi ada 5 yang utama, yaitu 1. Warga, 2. Lembaga pendidikan, 3. Kelompok permainan, 4. Lingkungan kerja, 5. Media massa. 2. Pengaruh sosialisasi. A. Keselarasan individu dan lingkungan sosial. 1. Tahap persiapan, 2. Tahap meniru, 3. Tahap siap bertindak, dan 4. Tahap penerimaan norma kolektif. B. Komitmen sosial. Komitmen sosial adalah tindakan melakukan sesuatu proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial. Lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli. A. Menurut Paul Horton dan Chester L. Hutz, lembaga sosial adalah norma-norma sosial dan hubungan menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu. B. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai keinginan masyarakat. C. Menurut Payor Pola, lembaga sosial adalah kompleks atau sistem peraturan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai. 2. Karakteristik lembaga sosial. A. Mempunyai simbol, B. Mempunyai tata tertib dan tradisi, C. Usianya lebih lama dari usia keanggotaan anggotanya, dan D. Mempunyai alat kelengkapan. 3. Tujuan dan fungsi lembaga sosial. A. Tujuan lembaga sosial. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. Contohnya perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. 2. Memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. B. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. 2. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Jenis-jenis lembaga sosial. A. Lembaga keluarga. Fungsinya 1. Fungsi reproduksi, 2. Fungsi sebagai ekonomi, 3. Fungsi proteksi. B. Lembaga pendidikan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal, yang kedua, pendidikan non-formal, dan ketiga, pendidikan informal. C. Lembaga ekonomi. Adapun fungsi lembaga ekonomi sebagai antara lain: 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, dan yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. D. Lembaga agama. Fungsinya adalah 1. Sumber pedoman hidup bagi individu atau kelompok, 2. Pengungkapan keindahan estetika, dan ketiga, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. 5. Klasifikasi lembaga sosial. Lembaga sosial diklasifikasikan menjadi berikut. 1. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat, B. Berdasarkan sudut pengembangan, C. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan membahas dinamika sosial. Dinamika sosial adalah ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan di dalam kehidupan di masyarakat yang dipengaruhi beberapa faktor-faktor sosial. Di antaranya, bertambah atau berkurangnya penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, 3. Pertentangan dalam masyarakat, dan 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 1. Teori dan objek masalah sosial. A. Teori masalah sosial. Yang pertama, teori fungsionalis adalah perubahan sosial, dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku. 2.
Teori konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. B. Objek masalah sosial. Yang pertama, ketidakadilan. 2. Perilaku menyimpang. 3. Pengendalian sosial. 2. Kemiskinan sebagai masalah sosial. A. Bentuk kemiskinan antara lain 1. Kemiskinan absolut. 2. Kemiskinan relatif. 3. Kemiskinan kultural. 4. Kemiskinan natural. Dan 5. Kemiskinan struktural. B. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor pribadi, diantaranya penyakit, kecelakaan, buta huruf, dan pemborosan. 2. Faktor ekonomi. Yang pertama, bidang pertanian, pengangguran, dan penimbunan kekayaan. 3. Dampak permasalahan sosial dalam kehidupan. Permasalahannya yaitu ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan, dan kriminalitas merupakan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik. Berbagai kehidupan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial antara lain program Keluarga Harapan atau PKH. 2. Kartu Keluarga Sehat atau KKS, dan yang ketiga Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kebijakan itu dikeluarkan untuk memecahkan masalah sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan berarti perbedaan kesepakatan atau kemampuan untuk mempertahankan atau meningkatkan status. Upaya pemerintah mengatasi kesenjangan sosial ekonomi diantaranya 1. Memberi subsidi. 2. Mendorong program usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Sekian dari saya, terima kasih.